bridge engineering competition gitu. Ya, Apa kita tuh? bikin jembatan dari stick-stick. Jadi kita tuh satu tim tuh berempat, ada aku, Kalawin, sama ada dua lagi, itu ada namanya Cynthia sama Livia gitu. Lomba bikin jembatan itu unik banget sih. Terus kebetulan juga kami semua kan ambil jurusannya IPA. Anak IPA nih. Bangun ruang yang paling kuat adalah segitiga. Berarti untuk membuat jembatan yang bagus itu harus bikin dari kerangka segitiga. Strukturnya sama, tapi berat yang ditampungnya cukup Iya. signifikan ya bedanya, sampai 10 kilo lebih berarti. Iya. Apa karena bantuan doa? Nah, iya benar. Hai Sobat IBHK, kembali lagi dengan aku, Alicia Lauren dari SMA Tarsius 1 yang hari ini bakal temenin teman-teman semua buat bincang-bincang loh. Nah, hari ini kita kedatangan tamu spesial nih. Siapa sih tamu spesial yang berbakat dan juga berprestasi itu? Daripada penasaran, langsung aja kita kenalan sama tamu-tamu spesial kita. Boleh dong kenalin nama, kelas, dan juga asal sekolahnya. Oke. Halo semuanya, kenalin nama aku Evan Chandra dari angkatan kelas 11 dari SMA Tarsius 1. Wow, boleh dong kenalan sama cici-cici cantik di sebelahnya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kalin Susanto dari kelas 11 SMA Tarsius 1. Masih kelas 11 ya. Ya sebenarnya nggak muda banget sih, cuman ya terhitung masih muda lah. Meskipun kalian kelas 11 tapi udah banyak ya prestasi-prestasi yang kalian raih. Apalagi nih, katanya kalian udah bebas karya tulis ya. Padahal masih kelas 11 loh. Aku yang kelas 12 aja masih ngerjain karya tulis. Boleh dong sharing-sharing. Apa sih yang kalian lakuin sampai bisa bebas karya tulis nih? Oke. Jadi coba aku ceritain ya sebelumnya. Boleh cerita dong. Jadi lomba ini tuh namanya BEC. BEC? Atau Bridge Engineering Competition gitu. Itu lomba apa tuh kira-kira? Ini lomba intinya sebenarnya cuma satu ya, Apa kita tuh? bikin jembatan dari stick-stick. Oh. Nanti itu di UKIDA ya teman-teman, Di di UKIDA. acara Civil Festival 25 atau CIFES 25 gitu. Oh, berarti memang dari Fakultas Civil Engineering. Nah iya, jadi itu tuh kan ada acara kayak festival gitu. Iya. Festival teknik sipil lah. Oke. Nah di situ kan ada 3 lomba. Apa tuh? Ada lomba yang kita ini BEC, terus ada fotografi infrastruktur. Jadi kayak ada bangunan-bangunan terus difoto, terus kayak ya Melihat dilihat-lihat presisinya. simetris gitu. Terus sama yang terakhir itu ada lomba poster gitu. Mereka bikin poster-poster teknik sipil. Oh, jadi kalian ikut yang BEC. Nah, kita ikutin BEC, benar. Oke. Nah, di lomba itu sebenarnya intinya itu cuma datang terus bikin jembatan. Datang bikin jembatan. Nah, sedangkan kalau untuk ngomongin bebas karya tulis itu kan berarti kita ngomongin bikin proposal, bikin gitu kan. Iya. Ini mungkin kakak bingung kali ya, kenapa bisa bebas kartu? Padahal nggak bikin proposal. Bikin jembatan malah jadi bebas kartu ya. Nah, kebetulan mungkin ya ini oke. Sebuah pencapaian yang butuh usaha, butuh effort, Iya, butuh benar. waktu juga, Nah. butuh pemikiran juga. Nah, jadi pas kita menang gitu, terus juara 1, juara 1, gitu pas balik ke sekolah ada namanya Bu Yuti, guru bahasa Indonesia. Oh, guru bahasa Indonesia. Nah, Oke. dia bilang ke kita, ya udah kalian boleh bebas kartu. Oh, ini BTW kalian tuh bukan cuma kita berdua, Kak. Oh, siapa lagi Yang tuh? bebas kartu tuh ada 4 sebenarnya. Waduh. Jadi kita tuh satu tim tuh berempat, ada aku, Kalawin, sama ada 2 lagi, itu ada namanya Cynthia sama Livia gitu. Oh, berarti sama-sama kelas 11 juga? Kelas 11 semua kita. Gitu. Padahal baru kelas 11 ya. Udah berempat udah bebas karya tulis. Wah, bener-bener nih. Tapi ada tapinya nih. Ada apa tuh? Tapinya tuh nanti kan kalau kelas 11 itu nanti akhir-akhir kita disuruh bikin proposal buat karya tulis kelas 11. Benar. Nah, enak adalah gue tuh bilang, nanti pas kalian kelas 11 akhir pas disuruh bikin proposal, kalian pakai ini aja, terus kasih ke saya, udah kalian bebas. Wow, kita langsung tahu. Wah, kalian. Mungkin karena Bu Yuti ini melihat dari jembatan yang kalian bikin ini bisa dibikin jadi proposal gitu, makanya kalian bebas Iya, benar. kartu kan, bisa jadi sih. Nah, kira-kira kan kenapa sih bisa kepikiran buat ikut lomba ini? Karena kan ya sebenarnya mungkin kalau orang pertama kali baca, orang mikir ini lomba apaan ya, jadi kemungkinan besar mereka nggak begitu tertarik buat ikut gitu. Kok kalian bisa kepikiran buat ikut? Jadi awalnya itu informasi lombanya kan emang dibagikan ke grup OSIS oleh guru kami. Lalu
saat saya melihat informasinya itu saya pikir wah tumben nih ada lomba jembatan gitu kan. Iya benar Kapan sih. lagi ikut lomba bikin Benar, jembatan? benar. Jarang banget kan ditemukan. Iya. Biasa lomba paling ikutnya tuh bisnis plan, lomba Benar. debat lah, atau Iya, benar, misalnya sport. Nah kali ini lomba bikin jembatan itu unik banget sih. Terus kebetulan juga kami semua kan ambil jurusannya IPA. Anak IPA nih, ada main. Terus ada beberapa anggota kelompok kami yang emang tertarik di bidang teknik sipil gitu. Oh, makanya kalian ikut ya belajar struktur bangunan. Iya. Keren. Berarti kalian selama lomba ini jadi kayak misalnya menjelang lomba kalian tuh ada preparation apa nggak tuh? Kalian cuma kayak sekedar membentuk strukturnya, merencanakan strukturnya, atau kalian ada latihan-latihan tertentu nih? Sebenarnya kalau untuk persiapan tuh banyak kan. Banyak. Jadi, apa tuh? Tadi tadi kan kamu bilang bikin apa? Kerangka ya, Iya. bikin kerangka. Itu udah pasti. Pertama kita harus bikin kerangka. Nah, tapi kerangka itu bukan cuma kita bikin kayak mau bentuknya kayak gimana gitu. Dan ya kita backstory mungkin dulu Iya, ya. silakan. Dari awal itu lucu gak? Jadi pas kita awal kali tahu ada lomba ini, kita nggak tahu apapun tentang cara bikin jembatan. Enggak. Kita Jadi benar-benar bener-bener nggak kayak tahu sama clueless. sekali. Benar-benar dari nol. Terus gimana tuh? Biar bisa dari clueless banget ya, dari nol banget sampai tiba kalian bisa juara 1. Nah, jadi yang pasti kita nyari-nyari. Kita pakai ChatGPT waktu itu. Waduh. Itu sih. Jadi, memanfaatkan teknologi banget ini bener-bener. Lagi kan zaman sekarang apa-apa gampang pakai ChatGPT. Bener banget. Jadi Nah. apa nih kira-kira ChatGPT? Cara membuat jembatan? Iya, kurang lebih Iya, gitu. Di waduh. awal cara membuat jembatan yang kokoh dan dijamin menang gitu iya. ya. Kurang lebih gitu lah. Nah, terus informasi utama yang kami mampu serap Apa utama itu cuma satu. Apa? Kalau ternyata kan kalau bangun doang ada kotak, ada lingkaran, ada segitiga, ada Benar, trapesium. Nah, bangun doang yang paling kuat adalah segitiga. Udah gitu doang. Jadi kita cuma tahu, oke, berarti Oke. segitiga. Nah, tapi dari itu kita dapat gambaran kalau ternyata berarti untuk membuat jembatan yang bagus itu harus bikin dari kerangka segitiga. Oh, benar. Jadi yang kuat-kuat jadi makin kuat. Benar. Jadi nggak ada bentuk selain segitiga. Nah, itu kita dapat belajar namanya ada Warren Bridge lah. Apa itu? Itu kayak ada jembatan gitu terus dia kayak segitiga kebalik segitiga. Oh. Nah, itu namanya ada Warren Bridge gitu. Nah, pasti pertama kita siapin itu. Yang kedua adalah pas technical meeting Kak, kita kasih tahu kalau ternyata yang kita kasih nanti kita dapat bahannya itu Oke. terbatas. Oh, jadi cuma beberapa doang kuantitasnya. Jadi kayak ada stick. Nanti sticknya tuh ada panjangnya tuh 1 cm. Berapa? 100 cm 100 cm. dapat 20 stick. 20 stick. Nah, terus nanti dikasih tahu nanti panjang jembatannya harus 20 cm, terus panjang jembatannya juga harus 100 cm. Oh, ada Jadi itunya. 20 kali 100 gitu. Oh. Nah, terus ya kita harus bikin kerangkanya itu yang benar-benar sesuai. memenuhi kriteria lah istilahnya. Terus ada satu aspek lagi, penilaian tuh ada beberapa aspek ya, tapi salah satu aspeknya adalah berat jembatan. Oh. Intinya semakin dikit bahan yang kita pakai, Oke. semakin ringan jembatannya, Ya. otomatis semakin tinggi nilai kita. Oh iya. Iya, gitu. Oh. Jadi kita harus mikirin kira-kira dari stick itu kita bisa pakai seminimal mungkin apa, tapi sekuat itu. Terus kalian kemarin pakai berapa stick emangnya? Habis atau ada sisa? Abis. Nah, tapi abis itu bukan yang benar-benar abis terus 20 stick kita pakai, bukan. Soalnya kan kita potongan-potongannya itu Oh, kan benar. nggak perfect kan, nggak Benar, benar-benar benar, yang benar. perfect. Jadi ada sisa-sisa tapi sepian-sepian banyak banget. Gitu, Kak. Oh. Nah, terus cara biar kita bisa tahu kerangkai kita buat itu kuat atau enggak, kan nggak mungkin kita kayak cuman liatin doang. Kira-kira aduh, doang ya, kira-kira teori-teori kuat atau doang. enggak ya gitu, susah. Jadi kita dari technical meeting kita udah tahu bahannya apa aja nih. Ya. Terus kita bikin rekayasa kalau kita udah ikut lomba. Jadi kita benar-benar beli bahannya sama persis plek ketiplek. Oh, Kita jadi ikutin. kalian sampai praktek. Iya, kita praktek, kita cobain praktek. Nah, terus prakteknya itu kita ikutin jamnya juga. Waktu itu dikasih 2 jam kan. Nah, kita Oh, benar-benar benar-benar. pakai HP gini. Kita bikin 2 jam gitu. Timer Set, ya. 2 jam gitu. Oh, Terus jadi kita kalian mulai langsung bikin. bikin. Nah. Oh. Itu keren sih. Jadi ada 3 kali percobaan. Mhm. 2 sebenarnya, satunya lombanya. Oh, benar-benar. Itu lombanya by the way langsung dibikin di Ukridanya. Oh, jadi bukan bikin di sekolah Bukan bawah. bikin di sekolah terus di bawah gitu enggak. Jadi Oh. benar-benar kita di sana dikasih waktu 2 jam On the spot gitu ya. on the spot kita harus bikin gitu. Oke. Semakin cepat semakin bagus gitu. Nah, Benar. terus kita bikin 3 percobaan. 3 percobaan. Oke, pertama gimana? Percobaan pertama, Oke. kita bikin sekitar kayak 4 jam atau 5 jam. Itu tuh lama 5 banget jam. kita bikin. Berarti itu hitungannya kayak ngaret gitu ya. Banget. Pertama itu ngawet banget. Yang kedua adalah
itu cuman tahan berapa sih? 7 kilogram. 7 kilogram. Saya itu kan udah bagus ya untuk stick itu, sticknya itu stick kayu balsa, bukan sticknya itu bukan Oh, stick stick yang yang kuat. rapuh gitu ya? Itu rapuh itu Rapuh. kayak kakak nih pakai linking gitu, kakak cus gitu patah. Waduh. Sih gitu. Nah, jadi kita bikin gitu. Nah, yang pertama itu cuma 7 kilo. Terus itu kayak 7 kilo membutuhkan 5 jam. butuh 5 jam, 7 kilo itu kayak waduh, kacau lah. Terus kita bikin ini percobaan kedua, kita bikin lagi lebih rapi lagi. Nah, kebetulan tuh salah satu anggota kita tuh papanya tuh ini apa namanya? Kontraktor. Jadi kita dapat banyak Oh. istilah-istilah kayak ada namanya sambung manis ya. Sambung manis itu Sambung intinya manis. kalau ada kayu dipotong misalnya 45 derajat sama ada satu kayu lagi 45 derajat lagi. Nah, itu harus dipotong pakai derajat-derajat biar nanti dia ketemunya begini, bukan di atas, bukan di bawah, tapi begini. Oh, Iya, Mas. biar Dan langsung ketemu semuanya ya. harus gitu. Soalnya kan kalau kita bikin begini nih, atas bawah, nanti pas dia kena dorongan dari satu sisi nih, segitiga gitu, atas bawah, dorong satu sisi, dia jadi nggak rata. Tapi kan kalau dibikin sambung manis dia jadi rata. Benar. Jadi rapi juga dilihatnya Iya, kan. udah rapi terus jadi Jadi kokoh. kokoh. Iya, benar jadi kuat. Gitu sih. Terus udah di percobaan kedua kita berhasil nyampe berapa 15 ya? 14,8. 14,8 kilo. Berapa lama itu kira-kira? Itu di bawah 2 jam. Di bawah 2 Di jam. bawah 2 Luar jam. biasa, Setengah jam luar biasa. Setengah jam ya? 1,5 jam. Oh, 1,5 jam. 1,5 jam bisa 14,8. Iya, sekitar 2 kalinya berarti ya kuotanya itu udah bagus banget. Nah, Terus pas hari lomba berapa kilo nih beratnya? coba tebak. Tebak dulu dong. Berapa nih? Lebih tinggi dong pastinya, nggak mungkin lebih rendah kan? Oh iya, 25. Tipis banget. tipis banget. Lebih tinggi apa lebih rendah nih? Lebih tinggi Lebih dong. tinggi. Lebih tinggi. 26. Oh iya 26. Iya 26. 26 ya? Iya 26. Nah, yang ketiga itu berarti 26 kilo. Dan waktunya itu cuma 50 berapa menit. Mulai nggak nyampe 1 jam. Beneran? Jadi kita orang kedua yang paling cepat selesai. Jadi dapat Wow. nilai di situ juga, aspeknya juga tinggi. Kan ada benar. penilaian berdasarkan waktu. Nah, Jadi itu dari juga. waktunya udah efektif kan, terus beratnya juga kuat, jadinya dapat nilai plus lah istilahnya ya. Nah, tapi aku bersyukurnya itu enaknya Apa tuh? adalah kita selama percobaan ini tadi kan ada kita harus beli bahan sendiri, Benar, terus benar. harus ada tempat bikinnya. Iya. Nah, enak banget itu di sekolah tuh disediain semuanya. Disediain. Serius disediain. Jadi berarti kalian kayak hitungannya nggak mengeluarkan sepeser pun. Enggak. Jadi dari transport ke sana juga di. Kalau transport emang kebetulan kita nebeng sama bapak dari teman kita. Oh. Tapi untuk biaya-biaya lainnya kayak beli stick itu kan Buat bisa latihannya ya? 20 stick. Iya. Nah, itu kan kita latihan 2 kali, berarti beli 40 stick. Iya. Satu stick itu 3.000 kalau bayang itu. 40 kali 3.000 koma lah. Jadi udah 120.000 Iya. lebih. Itu pun belum termasuk rem, belum termasuk ya lain-lain lah ini. Benar. Gaji. Terus juga tempatnya tuh kita tuh pakai lab fisika. Oh. Nah, itu Emangnya di Tarsi ada berapa banyak lab tuh? Sampai ada lab fisikanya. berapa lab ya? Ada lab fisika. Oke, lab fisika satu. Lab kimia, Lab kimia. lab biologi. Pokoknya IPA semua ada labnya lah. Oh, dipisah per pelajaran berarti? Beda, jadi beda. Oh. Mapa udah beda lab. Keren banget. Kirain kan kalau biasanya kan lab gabung jadi satu ya. Jadi semua orang labnya cuma satu. Ini lab 3. Enak sih kalau di sekolah atas itu tuh banyak lah. Pokoknya fasilitas udah kesini juga kalau mau ikut lomba tenis meja, mau lomba badminton udah ada. Udah ada Semua udah. fasilitasnya Lapangan ya. badminton, lapangan basket itu udah ada, udah Bahkan terpisah. dibolehin. Soalnya kan biasanya beberapa sekolah tuh ruangan-ruangannya tuh agak susah diakses kan. Jadi kayak cuma pas pelajaran doang boleh diakses. Kalian boleh gitu gampang minta izinnya? Boleh, tapi ngomong dulu. Oh, benar Harus sih, ngomong izin. Permisi Pak, permisi Bu, mau izin buat lomba gitu. Kalau kita udah ngomong buat lomba, mereka pasti langsung, oh iya boleh. Tapi kalau misalnya buat apa dulu gitu. Ya, Kalau karena misalnya alasan bukan buat lomba, buat main-mainnya ya main-main, agak meragukan juga gimana memang. gitu. Ya kan nggak dikasih. Iya pasti sih, kan harus ada pertanggungjawabannya juga. Nah kalau selama kalian durasi lomba nih ya, dari latihan sampai ke hari H itu ada gak sih pengalaman yang kayaknya berkesan banget gitu, masih nyantol di hati sampai sekarang? Coba dari Siap. kali ini. Kalau pengalaman berkesan mungkin waktu itu karena selesai uji coba jembatan ya. Oke, jadi udah selesai lombanya? Bukan, nih pas latihan. Oh pas latihan, praktek, oke. iya. Karena setelah di uji coba
bagian bawahnya kan udah copot. Tapi ternyata jembatan itu masih kokoh, masih utuh. Benar-benar yang hancur tuh cuma satu stick doang di bagian bawahnya. Di bagian bawahnya? Ya, satu doang, dan itu cuma ketek gitu doang. Oh my god. Jadi karena kami bosan, Waduh, apa nih? Apa nih? ya kami dengan teman-teman saya itu melempar jembatannya dari lantai 2 dari lantai 2 sekolah Buat apa ternyata? buat diuji. Oh, tapi hancur. Ternyata nggak hancur. Kokoh emang kuat. Habisnya bangunan baru buat taksi juga ya, pakai stick basah. Boleh. Tapi nggak habis pikir loh, bisa ya ngelemparin stick dari lantai 2, nggak hancur lagi. Sebenarnya lebih membingungkan motifnya sih. Kenapa? Karena gabut, jadi mau lempar jembatan. Sampai jembatannya hancur. Terus habis itu kita lanjut ke lantai 3, dilempar lagi. Ya ampun, ya, ini beneran sih karena kegabutannya. Jadi gabut, tapi ya iseng-iseng berhadiah. Hitungannya kita ngecek-ngecek juga ya, sampel-sampel. Terus sebenarnya aku agak penasaran nih, soalnya kalian bilangnya kan uji coba kan 3 kali. Yeah. Terus yang kedua ini kan katanya cuman dapat berapa tadi, 14,8 ya? Yeah. Terus itu kan strukturnya masih sama kah buat apa? Sama persis. Oh, tapi soalnya bebannya kan berubah ya, jadi lebih berat. Kira-kira Iya. menurut kalian tuh faktornya apa? Apakah gara-gara apakah gara-gara memang bahannya yang mungkin agak beda kan, nggak semua orang kan jual sticknya sama kualitasnya gitu. Apa karena ada dorongan lain gitu? Soalnya strukturnya sama, tapi berat yang ditampungnya cukup signifikan ya bedanya, sampai 10 kilo lebih berarti. Yeah. Apa karena bantuan doa? Nah, iya benar. Nah, itu pengalaman dari aku ya. Itu selama kita buat Kak. Dari kita buat awal, percobaan pertama, percobaan kedua, pas lagi lomba, pas lagi pengumuman lomba, itu kan pengumuman lomba tuh ada dites satu orang maju ke depan. Nah, kebetulan saya maju kan ke depan. Perwakilan. Itu saya doa ya, itu doa sekencang mungkin gitu. Tapi bukan tek ya, maksudnya doa ada mati tapi kencang gitu. Banyak kan. Nah, itu jadi keren sih kekuatan doa itu, keren banget sih. Itu jadi kan dia cara tesnya tuh ini jembatan nih. Oke. Terus ditaruh tali ada ember. Oh, nah, ember. Di ember itu nanti dimasukin beban. Bebannya pakai apa tuh? Pakai ada kayak yang kayak buat nge-gym gitu kayak, tapi kecil banget. Oh, kayak apa sih bilangnya barbel ya? Kan kalau barbel yang fullnya kan. Oh, dia yang kayak yang keping-kepingannya gitu. Iya, keping-keping beban lah. Oke. Beban gitu. Dimasukin sekilo. Oh iya. Berarti kalau sekilo berarti kalian sampai 26 kepingan gitu dong? Ya. Oh. Nah, terus itu kan dimasukin tiap 5 detik gitu. 1, 2, 3, 4, 5 tiap 5 detik. Tuhan, tolong Tuhan. Wah, itu benar tiap detik, bukan tiap detik, tiap detik. Entar dulu. Full doa. Tuhan, terima kasih. Kami tidak meminta banyak, tapi Tuhan semoga menang. Doa kami kecil doa, tapi gitu. Sebenarnya udah sampai yang benar-benar gokil gitu. Terus udah sampai depan udah begitu. Panitia sampai ngeliat apa gitu. Orang-orang ngeliatin dia merem kan gini. Tuhan, terima kasih Tuhan. Nah, terus itu gokil ya. Sampai dia narik. Itu kan jembatan sama ember sama lantai gak beda jauh. Nah, itu sampai ada kesalahan teknis. Apa tuh? Itu lucu sih. Jadi kesalahan teknisnya itu dia ketarik sampai embernya kena lantai, tapi jembatannya gak rusak. Tapi embernya kena lantai, udah nempel sama lantai. Wow. Nah, pas gitu langsung stop. Ya, gak adil. Sampai 100 kilo pun udah gak hancur kalau kena lantai. Nah, terus jadi dia ada ide gitu ngusulin solusinya, diangkat embernya, jadi dia ngangkatin gitu sampai tremor dia megangin, terus nanti ada satu yang ikut tali harus cepet gitu. Cepetan. Iya, cepetan berat. Gitu ya. Nah, terus pas kayak gitu panitia dia nanya ke saya, Dek, gimana dong perasaan kamu ada kesalahan teknis kayak gini gitu. Iya. Nah, terus aku jawab gitu, aduh Kak, sebenarnya kalau kayak gini saya agak bingung sih. Soalnya kan kalau gini bebannya jadi beban kejut. Benar. Nah, mungkin teman-teman bingung ya, beban kejut maksudnya gimana? Ini kan dia tadi beban statis. Jadi masukin setiap 5 detik. Nah, itu kan tiap 5 detik tuh jembatannya makin otak. Ya kan, makin ke bawah konsisten lah istilahnya. Iya. Nah, terus kalau tiba-tiba dia tarik begitu, itu kan bebannya udah 26 kilo di ember. Benar. Terus ada tali begitu. Nah, itu kalau tiba-tiba dilepas atau mau dilepasnya pelan-pelan pun itu langsung 26 kilo.
karena beban buat itunya kan, karena Iya. bebannya nggak perlahan jatuhnya langsung banyak. Iya, gitu. langsung 26 kilo Oh. des gitu. Itu kan beda gitu kayak Benar-benar. kita dorong lemari pelan-pelan gitu sama kita lari dari ujung ruangan gitu dorong, itu kan beda kan pasti. kan. Benar-benar. Efek ke lemarinya juga pasti beda. Iya, benar. Sampai Hmm. kalau itu lemari rusak, di sini jembatannya rusak kayak bener. Ini 26 kilo ya kan. Dia turunnya pelan-pelan apa langsung? Dia berusaha pelan-pelan gitu dulu sampai gerak pelan-pelan, aduh pelan-pelan. Ya, dikit lagi. Iya, terus kayak tetep dia gitu kayak ya gitu, semua kayak langsung bingung. Ya gimana ya? Iya, Soalnya kan bener. gitu kesalahan teknis ya. Ya jatuhnya sebenarnya bingung juga mau apakah masuk ke penilaian atau enggak, karena itu kan hitungannya bukan dari, kan nggak bisa dijamin, nggak ada. Iya, sebenarnya bisa lebih dong berarti. Bener, Nah, ada istilahnya ada potensi lah, tapi kan nggak ada yang iya, tahu. Benar. Nah, terus pas yang saya ngomong itu, wah, Kak, ini kalau kayak gini kayaknya beban gitu. Nah, itu panitia itu semuanya langsung lihat ke saya. Kayak. Bahkan yang megang aja ngeliatin gitu. Waduh, gimana gitu, mereka mikir gitu. Iya, karena bingung kan kalau misalnya nggak diikat, ntar masa lombanya nempel lantai. Iya. Kalau misalnya curang. diikat juga bingung juga. Iya, benar. Tapi menurut saya, kalau dari saya ya, Iya, apa dari tuh? aku, itu kayaknya ada God's work, ada kerjaan Tuhan di situ. Ush, apa tuh? Soalnya mungkin kan bisa lebih. Benar. Saya kan ngomong mungkin, atau mungkin sebenarnya sebelum kenal lantai sebenarnya udah rusak, itu nggak tahu. Benar. Karena kan masa depan tuh cuma Tuhan yang tahu ya. Kita Iya, mah kan? menjalani aja sebenarnya. Iya benar. Nah terus kan sampai bisa ada musuh begitu, berarti kan itu ada Ada keajaiban ya, itu kayak Benar, suatu benar. yang hal yang jarang banget terjadi gitu. yang Tuhan yang atur lah istilahnya. Iya, kayak saya doa di depan itu kayak terjawab gitu bagi saya. Saya doa sekecil itu, doa hati tuh kayak terjawab sih. Itu keputusan banget. Benar, emang semua tuh harus kembali pada doa ya. Melakukan apapun kita harus kembali pada Tuhan. Dan jangan lupa Setuju. berterima kasih. Benar. Kita udah doa, Bersyukur. udah minta, terima kasih. Meskipun amit-amit misalkan in case kalah, tetap bersyukur. Benar, tetap bersyukur. Soalnya kan kalau misal kita aja gitu dimintain tolong gitu, apapun sekecil apapun, terus nanti dia kayak oh ya ambil aja gitu. Kita bisa minta tolong ngambilin barang gitu. Kita udah ambilin gitu, kasih. Udah diambil dong. Pasti harus ada makasihnya. Wah, juga. enggak ada makasihnya. Kita juga mau nolong ini malas juga kan. Iya, jadi Tolong ragu udah istilahnya. ambil sendiri dah. Gitu kan. Nah, gitu. Bener banget. Nah, terus kalian kan selama lomba ini kan pasti pas jangka waktu belajar juga kan. Jadi gimana sih cara kalian bisa manage antara pelajaran sama lomba? Apalagi Caroline ini kan anak beasiswa ya. Banyak tuntutan, terus ada juga ikut OSIS juga kan. Jadi banyak banget kegiatannya. Gimana sih cara kamu tuh bisa manage dan seimbang gitu? Jadi nggak ada yang ketinggalan. Pelajarannya oke, tapi lombanya juga menang gitu. Kira-kira gimana tips and triknya? Sebenarnya sih saya bikin skala prioritas. Mana yang harus dikerjain duluan dan mana yang kalau belakangan tuh nggak apa-apa. Oke, kira-kira gimana tuh? Contoh skala prioritas kamu di saat itu gimana? Kalau di saat itu sih kan kebetulan tabrakan juga sama cup sekolah ya waktu itu. Wah sibuk Ya, banget. Jadi selama cup sibuk bolak-balik itu bawain barang, Waduh. buat siapan, terus habis itu praktek juga kan di lab. Jadi Iya, lagi tugas di lapangan harus izin dulu naik. Kebetulan ada yang ganti. Terus kalau soal pelajaran tugas gitu aku berusaha selesain, tapi kalau misalnya ada yang bisa menyusul saya susul. Lalu di rumah lanjut lagi urusin lomba, karena kan kebetulan ada ikut lomba lain juga selain bikin jembatan ini. Waduh, satu waktu ikut 2 lomba, 1 cup, 1 OSIS, 1 pelajaran ya, meledak sedikit. Masih aman. Masih aman ya? belum kapok ya? Kita gini. Satu lomba Dikit lagi lagi, bener iya. kayaknya. Jadi kalau pelajaran ulangan gitu, biasa sih berusaha sebaik mungkin biar perhatiin di kelas. Jadi segala macam materi diusahakan biar dipahami dulu di kelas. Berarti gurunya juga toleransi ya, gurunya kayak, ya yang penting kamu susulan, yang penting kamu kumpulnya belakangan gak apa-apa, yang penting dikerjain lah istilahnya ya. Jadi kalau misalnya ada ulangan gitu, biasa kalaupun bacanya sehari sebelumnya itu paling nggak udah dipahami dulu materinya. Yang penting udah paham, jadi hari-hari baca-baca gitu. Oke. Kalau Evan gimana nih? Mirip sih, jadi kalau aku mungkin agak beda dikit ya. Aku Apa tuh orangnya tuh kalau sampai rumah nih, jadi kan kalau kita manusia itu hidup 24 jam gitu Oke. kan. Terus dari 24 jam itu 8 jam buat tidur, sisa berapa? 16 jam. 16 jam itu di sekolah itu berapa jam sih? Sekolah dari jam 7 lah, hitungan 7 sampai jam 2.20. Ya 7 jam mana ya? Ya nggak 7 jam, pulang lagi 16 kalau 7 9 jam. Oke. Nah aku orangnya adalah yang tipe-tipe 8 jam tuh nggak cukup.
Buat apa? Buat tidur? Buat tidur. Nggak cukup? Nggak cukup. Aku Waduh. pulang, aku bisa tidur nih. Nih, aku pulang jam 2. Jam makan siang, mandi, bla bla. Jam 3 tidur atau jam 4 gitu tidur Oke. sampai besok pagi. Luar biasa. Nah, jadi kalau aku strateginya adalah aku bawa semua tugas aku di sekolah aku kerjain. So bisa-bisanya kalau ada waktu senggang aku kerjain di sekolah, terus sampai rumah kalau nggak selesai ya udah nggak apa-apa. Besok lagi masih ada besok lagi. Nah, terus nanti sampai rumah udah tidur. Bener sih. Sebenarnya kadang tuh kita harus melihat karakteristik diri kita sendiri ya. Kalau misalnya tahu tipe orang yang kalau udah nyampe rumah bawaannya ngantuk, kalau itu kerjaan di sekolah. Iya benar. Atau mungkin ada sih beberapa orang yang tipenya tuh nggak bisa belajar kalau belum tengah malam. Jadi belajarnya tuh Oh itu kakak. sayangnya iya, cuman kayak kadang tuh kalau terlalu malam, kadang kita tuh nggak fokus kan jatuhnya. Iya. Tapi ada juga beberapa orang yang tidur dari dari siang sampai nanti jam 2 bangun terus belajar nih. Kalian gak ada yang kayak gitu? Apa kayak gitu? Kadang kayak gitu kalau bangun kalau bangun. Ya tapi ya jangan terus sering kayak gitu lah. Bergadang nggak terlalu baik juga ya. Teman-teman. Cuman ya sebenarnya kalau dilihat dari cerita kalian, yang aku tangkap tuh Tarsi tuh benar-benar support banget ya segala lomba. Padahal Iya. soalnya kan at least dari beberapa teman yang cerita ke aku ya, dari pengalaman aku juga, adalah beberapa sekolah yang kalau misalnya kita mau ikut lomba, kadang kan disortir kan, dilihat kira-kira nih lombanya seberapa besar potensi menangnya, terus kejelasannya biasanya kan. Tapi kalau dari cerita kalian tuh bahkan lomba yang kayaknya ini lomba pertama kali ya, yang kayak bridge competition yang pernah Tarsi ikutin lah istilahnya. Jadi meskipun tuh lombanya kayak agak-agak unik dan potensinya mungkin 50-50 lah istilahnya, nggak begitu besar. Tapi sekolah tuh masih berani ya buat ngizinin muridnya ikut. Dibayarin pendaftaran, dibayarin dana latihan, sampai fasilitasin tempatnya. Emang luar biasa banget. Aku juga pernah satu hal nih. Kalian tuh alasan kalian masuk Tarsi tuh apa sih? Apalagi milih Tarsisius 1 ya, dari sekian banyaknya sekolah gitu. Dari siapa dulu deh? Dari Caroline deh, kalian anak beasiswa nih. Kepo banget, aku pengen tahu ini. Jadi awalnya kenapa tertarik milih Tarsi? Yang pasti salah satu alasannya karena lumayan dekat rumah. Oh, Iya. karena deket jarak ya. Iya, sekolah sebelumnya kan jauh banget gitu. Di Jadi mana emang sebelumnya? di Pluit, Jakarta Utara. Jauh sekali memang. Jadi makan waktu, perginya makan waktu, pulangnya makan waktu juga. Jadi waktu istirahat ya berkurang jauh lah. Kalau di rumah udah makan nasi soalnya bukan makan nasi. Udah kenyang banget. Bener. Betul. Jadi juga selain itu karena di Tarsi itu ada ekstrakurikuler yang saya emang minati. Apa tuh? Itu Math Club sama karya ilmiah remaja KIR. Bahkan ada eskul karya ilmiah remaja, ada juga Math Club. Luar biasa, baik banget eskulnya ya. Dan waktu itu juga saya coba ikut ada program beasiswa saya lihat. Lalu saya pikir ya kenapa nggak coba daftar aja. Nggak ada salahnya mencoba ya. Sebenarnya nggak disangka juga sih ternyata bisa mendapat kesempatan terpilih gitu sebagai penerima beasiswa tahun 2024. Kira-kira tahap seleksinya apa aja? Apa cuma wawancara atau ada gimana nih? Yang pertama itu ada pengumpulan berkas dulu, rapot, habis itu sertifikat, lalu pengalaman jadi OSIS juga. Setelah itu nanti ada kumpulin essay, bikin essay. Kenapa kita itu pantas untuk dipilih menjadi penerima beasiswa. Oke. Tahap berikutnya nanti juga ada seleksi tes tertulis. Oh, ada tes tertulis juga? Yes, ada. Susah nggak? Ya lumayan seperti ngerjain soal ujian aja. Susah dong. Susah dong. Tapi bisa. Ya bisa. Ya, kayaknya kalau aku yang kerjain Susah kelar gampang lah. dikit, kuket dikit ya. Kuket dikit. Kuket banyak gosong gitu. sampai sudah tidak bisa. Terus ada wawancaranya? Ya, yang pasti ada wawancara waktu itu. Ingat gak waktu itu yang lolos sampai wawancara berapa banyak orang? Kalau waktu itu semuanya ikut, setiap tahap itu diikuti sama semua orang. Jadi ya, bukan tipe nggak ada. yang gugur-gugur gitu ya? Iya, bukan, langsung semuanya ikut. Dan saya berterima kasih banget sudah diberikan kepercayaan oleh perkumpulan alumni SMA Tarsisius 1 Luar biasa. untuk dipilih sebagai penerima beasiswa tahun 2024. Kamu pas wawancara gini-gini gak? Iya. Jadi menurut saya Waktu itu gemeteran banget sih sampai satu badan tuh gemeter. Sampai perutnya berasa. itu bukan bergetar, itu bajoget sudah itu. Bergoyang. Iya, bagoyang sudah. Waktu itu saking gemeternya sampai perut itu berasa banget goyang-goyang maju.
Tapi iya, kalau misalnya deg-degan banget tuh, wah itu gemeter semua seluruh badan juga saya getar banget. Iya benar. Evan bisa nggak respect? Iya, sorry. Soalnya aku juga meskipun nggak diwawancarain gitu, cuman aku kan pernah pas di sekolah istilahnya disuruh maju ke depan kan baca puisi. Wah sumpah aku baca gini kan, tangan getar, tangannya udah nggak getar, kaki yang getar. Sumpah bisa pindah gitu soalnya. Jadi bergetar semua pokoknya, nervous banget soalnya. Tapi bersyukur ya akhirnya bisa dapat. Terus emangnya difasilitasin apa aja kalau beasiswa? Apakah cuman free SPP atau ada lagi yang lain? Kalau beasiswa itu yang pasti free SPP dan UPP selama 3 tahun sekolah. Lalu difasilitasi laptop juga. Ada dikasih laptop juga? Yes, lalu kalau misalnya mau ikut lomba itu sudah pasti didukung. Benar banget. Gokil ya, gokil banget. Nah kalau misalnya Evan nih, kenapa mau masuk Tarsisius 1? Nah kalau aku simple sih. Nih jadi aku tuh 5 bersaudara. Oke, 5 bersaudara nih. Itu yang keempat itu masih sekarang kelas 12 temen kakak berarti ya. Oh iya, satu angkatan. Ya itu ditari kan tadi kan. Iya benar sih, ditasi juga. Nah ya udah otomatis ikut aku ini juga. satu keluarga Tarsisian ini berarti ya. Cinta Tarsi memang semuanya. Tapi buat secara overall nih ya, fasilitas sampai segala macam, menurut kalian tuh berapa per 10? Coba dari kalauin dulu. Iya 9/10 lah. 9/10 oke lah kan. Apa tuh, tidak ada yang sempurna ya. Bener banget nggak ada yang sempurna emang ini. Menurut saya fasilitas itu lengkap banget. Mau ikut kegiatan apa itu pasti didukung. Benar. Dan saya juga dapat banyak pengalaman menarik dan berkesan di sekolah ini. Kalau misalnya dari Evan berapa? Dari aku biar nggak FOMO Biar 8,9. Biar nggak FOMO ya. Ada main memang. Kalau dibuatin 9 juga. Kayaknya sampai situ aja kali ya kita berbincang-bincang mengenai pengalaman dan juga pengalaman lomba sampai pengalaman di sekolah nih ya. Karena keasikan jadi sampai lupa waktu. Jadi kita langsung aja tutup. Terima kasih banyak buat sobat-sobat YBHK yang udah mantengin bincang-bincang kita hari ini nih. Nah sampai sini terima kasih banyak udah nonton. Bye bye. Champion.